Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada mata pelajaran fisika mengenai materi jangka sorong. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Melisa Pratiwi dari kelas 12 MIPA 2 dengan guru pembimbing Bapak Oma Muharta Kurniawan SPD. Sebelum masuk ke penjelasan, kita akan terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran pada materi jangka sorong ini. Adapun tujuan dari pembelajaran pada materi ini adalah siswa dituntut untuk dapat membaca hasil pengukuran dari alat jangka sorong tersebut. Menurut teman-teman, apakah kegunaan dari jangka sorong tersebut? Ya, jangka sorong digunakan untuk dua pengukuran. Yang pertama, mengukur ketebalan suatu benda yang berbentuk plat, dan yang kedua, mengukur diameter dalam dan diameter luar suatu benda yang berbentuk pipa. Itulah kegunaan dari jangka sorong. Nah, setelah kita mengetahui kegunaan dari jangka sorong, di sini kita akan masuk kepada jenis skala pada jangka sorong, di mana terdapat dua jenis skala, yaitu skala pertama, skala utama, terdapat pada bagian sebelah atas, sedangkan yang kedua, skala nonius, terdapat pada bagian sebelah bawah. Selanjutnya kita akan masuk pada tingkat ketelitian jangka sorong, di mana alat ukur panjang jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Setelah 3 langkah materi yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita akan masuk ke cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Adapun langkah-langkah untuk membaca hasil pengukuran dari jangka sorong adalah: langkah pertama, tulis angka terakhir pada skala utama yang dilalui oleh angka 0 pada skala nonius. Langkah kedua, tulis tanda koma. Lanjut ke langkah ketiga, tulis jumlah garis pendek pada skala utama dalam bentuk satuan yang dilalui oleh angka 0 pada skala nonius. Langkah keempat yaitu tulis angka pada skala nonius yang garisnya berhimpit dengan salah satu garis di skala utama. Langkah kelima atau langkah terakhir yaitu tuliskan satuan cm. Itulah 5 langkah dari cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Setelah 4 materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari kegunaan jangka sorong, jenis skala pada jangka sorong, tingkat ketelitian jangka sorong, dan yang terakhir tadi cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong, saat ini kita akan masuk kepada contoh soal yang pertama. Saya akan membuat contoh soal. Nah, dari soal tersebut kita bisa melihat bahwa angka terakhir pada skala utama yang dilalui oleh angka 0 pada skala nonius adalah 3. Masuk ke langkah kedua yaitu menuliskan koma. Jadi 3 koma. Masuk ke langkah 3 yaitu menghitung jumlah garis pendek pada skala utama yang dilalui oleh angka 0 pada skala nonius. Bisa kita lihat pada soal di atas adalah 2. Jadi 3,2. Masuk ke langkah keempat yaitu menghitung garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Bisa kita lihat bahwa garis yang berhimpit adalah garis pada angka 4. Jadi masuk ke langkah terakhir yaitu menuliskan satuan cm. Jadi kita buat 3,24 cm. Jadi, hasil pengukuran jangka sorong pada contoh soal di atas adalah 3,24 cm. Teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat pada video pembelajaran mengenai materi jangka sorong dari saya pribadi. Semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh kita semua, serta bermanfaat untuk teman-teman juga. Saya, Adelia Melisa Pratiwi. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.